Salam jumpa dengan saya Sudirman. Kali ini saya akan memberikan materi akuntansi dengan pokok bahasan jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah suatu jurnal untuk mencatat segala transaksi keuangan dalam suatu periode tertentu. Biasanya jurnal umum ini dilakukan pada perusahaan jasa, bukan suatu hal yang tidak mungkin. Di perusahaan dagang juga bisa dilakukan jurnal umum. Cuma kalau bedanya di perusahaan dagang biasa ada jurnal khusus. Sebelum kita masuk ke jurnal umum, terlebih dahulu harus mengetahui saldo normal dari tiap-tiap akun atau normal balance. Di sini saya bagi kelompok menjadi 5. Ada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ya. Harta normal balance-nya atau saldo normalnya debit. Jadi kalau bertambah dicatat di debit, kalau berkurang dicatat di kredit. Kalau utang saldo normalnya kredit. Jika bertambah dicatat di kredit, jika berkurang dicatat di debit. Kemudian ketiga, modal saldo normalnya kredit. Jadi apabila bertambah dicatat di kredit, kalau berkurang dicatat di debit. Kemudian pendapatan saldo normalnya kredit. Apabila bertambah dicatat di kredit, apabila berkurang dicatat di debit. Sedangkan yang kelima di sini adalah beban atau expense yang sering disebut. Beban normal balance-nya debit, jadi saldo normalnya debit. Apabila bertambah dicatat di debit, apabila berkurang dicatat di kredit. Tetapi di sini ada akun khusus yang namanya akun untuk aktiva tetap, yaitu akumulasi penyusutan, ya. Dan juga ada akun pengambilan pribadi. Jadi akumulasi penyusutan, misalnya akumulasi penyusutan peralatan toko, akumulasi penyusutan gedung, itu mempunyai saldo normal kredit karena ini merupakan akun harta tandingan dari aktiva tetapnya. Jadi selalu bertambah. Jadi akumulasi selalu bertambah, pasti dicatat di kredit. Dan sebaliknya ada akun pengambilan pribadi atau withdraw atau privé. Nah, privé ini adalah akun normal balance-nya debit. Jika bertambah di debit, tidak mungkin berkurang. Kalau kita membuat jurnal, nanti ada yang namanya kolomnya terdiri dari tanggal, nama akun dan keterangan, ada referensi, ada debit, ada kredit. Dalam jurnal umum, referensi dicatat nomor akun. Kita kelompokkan saja, misalnya kelompok harta. Kelompok harta kepalanya 1. Kalau kita bisa tuh di 101 atau 11, yang penting konsisten. Ya, jadi yang penting konsisten. Nah, di sini contohnya cash atau kas 11 atau 11. Jadi tetap kepalanya depannya 1. Kalau seandainya kita mau pakai 111 terus ya 11 atau 10 ya 10. Kemudian di sini kelompok harta adalah piutang. Jadi piutang biasa 102 atau 112 dan seterusnya. Dalam perjalanannya nanti bisa terlihat. Kemudian kelompok utang kepalanya 2. Ya, utang kepalanya 2, kita pakai 201 atau 211. Di sini bisa ada utang wesel, ya utang dagang, ya atau utang usaha biasanya. Tapi kalau di Indonesia suka dibedakan antara utang dagang dan utang usaha. Utang usaha biasanya itu untuk perusahaan jasa, kalau utang dagang untuk perusahaan dagang. Terkadang bisa dikelompokkan, ada utang lancar dan utang jangka panjang, mungkin di tengahnya. Kalau 211 misalnya utang wesel, mungkin 221 utang hipotek atau utang obligasi. Selanjutnya untuk nomor 3, modal kepalanya 3. Jadi misalnya itu ada modal AK 311 atau 301, kemudian ada privé AK 312 dan seterusnya. Biasanya kelompok di sini adalah kelompok modal kepalanya 3. Yang terkait dengan modal, misalnya pengambilan pribadi juga nanti ada akun yang namanya
income summary atau ikhtisar laba rugi. Karena itu tergantung dari income summary itu bisa mempengaruhi modal. Kalau laba menambah modal, kalau rugi mengurang modal. Jadi biasanya income summary atau ikhtisar laba rugi itu juga kepalanya 3. Kemudian kalau yang kepalanya 4 di sini untuk akun pendapatan. Ya, kalau misalnya pendapatan jasa bisa 401 atau 411 dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah beban, ya. Jadi memang masih sederhana, tapi tidak mungkin cuma sampai 5 ini ya. Nanti dalam perjalanannya bisa lebih lagi. Jadi misalnya beban gaji 501 atau 511. Sekarang kita ambil contoh. Di sini ada laporan neraca dari Dry Cleaning Cemerlang. Ini adalah neraca yang terdiri dari harta, utang, dan modal. Jadi karena memang kita masih baru mempelajari jurnal yang sederhana seperti ini, dikelompokkan semua, ada hartanya. Jadi ada harta di sini, ada kas, ada piutang, ada asuransi dibayar di muka dan seterusnya. Utangnya ada utang wesel atau wesel bayar, ada utang usaha, dan modal ardiansa. Setelah ini kita melihat transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan September tahun 2019, ya. Nah, di sini akan saya jelaskan neraca itu yang pertama tadi itu sebenarnya beginning balance atau saldo awal kalau kita nanti memposting ke buku besar. Jadi angka yang ada di neraca tidak perlu di jurnal. Contohnya tanggal 1 September dibayar sewa toko untuk 1 tahun. Nah, untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Jadi sekali lagi kalau 1 tahun biasanya kalau kita jurnal itu September 2019, nama bulannya sekali saja di situ. Terus tanggal 1, nama akun dan keterangan. Akunnya sewa dibayar di muka debit, kasnya kredit. Nah, tadi saya katakan kepala 1 adalah harta, sewa dibayar di muka juga di sini harta. Harta itu yang misalnya saja saya ambil di sini 114, kasnya 111. Penjelasannya di bawah pembayaran sewa setahun. Beda kalau sebulan biasanya namanya beban sewa, tapi kalau setahun sebenarnya kalau di sini sebenarnya 3 bulan atau 6 bulan ke atas itu udah bisa dikategorikan sebagai dibayar di muka. Kalau 1 sampai 2 bulan biasanya expense, beban. Jadi tadi karena untuk 1 tahun penekanannya lagi sekali lagi, jadi nama akunnya sewa dibayar di muka dan di kreditnya kas. Ya, sesuai tadi saya katakan harta bertambah debit, harta berkurang di kredit. Sewa dibayar di muka ini harta, dia bertambah di debit. Kas itu harta, dia berkurang di kredit. Jadi sekali lagi, normal balance yang tadi saya sudah jelaskan Anda semua, adik-adik semua tidak boleh lupa. Harus ingat selanjutnya. Tanggal 2, dibayar beban iklan sebesar 250.000. Jadi kalau kita jurnal, beban iklan debit, kas kredit. Nah, ini penekanannya bayar beban, jadi bukan iklan dibayar di muka. Biasanya kalau penekanannya dibayar untuk berapa puluh kali penerbitan atau 10 kali itu baru namanya iklan dibayar di muka. Kalau dikatakan beban iklan ya beban iklan. Nah, terus penjelasannya di bawah. Kemudian tanggal 4. Tanggal 4 diterima pendapatan jasa cucian tunai sebesar 800.000. Nah, kalau kita terima pendapatan jasa tunai berarti uang kita bertambah. Jadi kasnya debit, pendapatannya kredit. Tadi seperti saya katakan, pendapatan itu normal balance-nya kredit. Jadi kalau bertambah di kredit, kas harta debit. Jadi kasnya di debit. Penulisannya baik, saya jelaskan lagi. Kalau hal-hal yang di debit harus ditulis lebih dahulu dan di atas. Jadi yang di debit sekali lagi harus ditulis lebih dahulu. Kas debit, pendapatan jasa kredit.